Aku share screen dulu ya. Saya mulai aja, Mas. Terbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu peserta webinar dari seluruh Indonesia yang kami hormati, selamat datang pada webinar Postpreneur episode ke-171 ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan semangat dalam mengembangkan usaha maupun aktivitas profesionalnya masing-masing. Perkenalkan, saya Joni Eka Putra dari Pos Indonesia, posisi sebagai Corporate Marketing yang juga sebagai pengurus Kadin Indonesia di bidang Komtab, Transportasi dan Logistik, dan juga saya di organisasi komunitas UMKM Neklas di Wakil Ketua Bidang Transportasi dan Logistik di komunitas UMKM Neklas. Sebelum acara kita mulai, jadi saya menyampaikan beberapa informasi singkat kepada seluruh peserta. Mohon menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu selama penyampaian materi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, nanti raise hand saja pada sesi akhir. Kemudian webinar ini juga akan direkam dan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk berulang-ulang. Semoga acara hari ini belajar lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Ini ada pantun, burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang para pejuang, mari belajar demi kemajuan usaha dan masa depan. Pagi hari minum kopi, kopinya hangat ditemani roti. Mari belajar teknologi AI agar UMKM semakin berprestasi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada hari ini webinar dengan tema membuat aplikasi operasional UMKM dengan e-tool, segera kita mulai. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan mewakili Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Eh, Terima kasih sudah hadir dalam acara ini sebagai program webinar Postpreneur untuk sebagai program edukasi yang kami selenggarakan. Kita sudah menyelenggarakan hampir 170 kali webinar, hampir 3 tahun lebih, hampir mendekati 4 tahun kita mengadakan webinar gratis ini untuk para pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. PT Pos Indonesia tidak hanya hadir sebagai perusahaan logistik, tapi juga komitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Melalui program ini, kami terus menghadirkan berbagai materi yang relevan dengan perkembangan dunia usaha, mulai dari digital marketing, ekspor, branding, keuangan, maupun pemanfaatan AI. Hari ini merupakan momentum yang sangat tepat. Kini sedang memasuki era di mana AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan sudah menjadi alat kerja sehari-hari. Kini buat aplikasi, kita akan belajar dengan Mas Omar Farhan. Beliau adalah founder AIM ya, um, um, Training Indonesia. Nanti beliau akan memberikan paparan bagaimana membuat aplikasi menggunakan AI tools ya. Baik itu bisa saja untuk pencatatan penerimaan transaksi dari customer yang di loket dan untuk pencatatan penjualan dan sebagainya dengan lebih cepat dan lebih mudah, efisien. Kami berharap ilmu ini dapat diterapkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing UMKM di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Farhan, founder AIM Training Indonesia, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga kolaborasi ini bisa terwujud untuk depannya, semoga Indonesia semakin bisa naik kelas. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli mangga. Ilmu hari ini sangatlah pintar, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi utama, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan company profile Pos Indonesia, memberi gambaran mengenai transformasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia agar lebih kenal di masyarakat. Izin share. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita.
Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet.
Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening giro pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang nggak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Itulah gambaran Pos Indonesia yang terus bertransformasi dari waktu ke waktu sehingga menjadi perusahaan modern yang seperti kita lihat seperti video tadi, siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional termasuk melakukan uh, kinerja UMKM di Indonesia ini melalui penampingan pelatihan dan sebagainya. Dan kita juga menghadirkan layanan-layanan Pos Indonesia untuk kebutuhan para UMKM. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya kita nantikan narasumber kita pagi hari ini, seorang praktisi AI sekaligus founder AIM Training Indonesia yang telah banyak membantu individu maupun perusahaan dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja. Mari kita sambut Pak Mas Mas Muhammad Farhan yang telah menyampaikan yang hadir di tengah-tengah kita akan menyampaikan materi bagaimana aplikasi operasional UMKM, bagaimana membuat aplikasi operasional dengan AI itu. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, ini beliau luar biasa sibuk, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kita sangat berterima kasih atas kehadiran beliau pada hari ini di tengah-tengah kita, sharing ilmu, sharing berbagi bagaimana AI itu bisa kita pakai untuk membuat aplikasi. Jadi selama ini kita webinar Mas Farhan, kita bagaimana membuat AI itu, gunakan AI untuk membuat konten, video, membuat image, dengan menggunakan ChatGPT, Gemini, dan lainnya. Nah, sekarang belajar naik kelas ini, aplikasi. Ya. Ini ChatGPT, AI selama ini kita hanya menggunakan prompt, hanya begitu saja. Tapi kalau kita mau naik kelas menggunakan AI, kita harus buat ke level selanjutnya, yaitu bagaimana membuat aplikasi. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan paparan Mas Muhammad Farhan ini sampai selesai. Nanti di akhir acara, kita ada yang bertanya, silakan raise hand. Waktu dan tempat kita berikan kepada Mas Muhammad Farhan. Silakan Mas. Terima kasih banyak, Mas Joni Eka Putra, dengan acara dari Pos Indonesia yang luar biasa ini. Ya, ini luar biasa ya, kesempatan yang diberikan kepada saya cukup membantu UMKM Indonesia juga, membantu kita semua. Nah, aku izin share screen, boleh ya? Bisa Mas, Mas sudah di co-host kan? Oke. Oke, untuk pertama mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan ya. Eh, saya sebagai AI engineer, juga AI automation developer, dan sekarang itu lebih banyak membantu usaha dan perusahaan di Google Apps Script Developer. Ini adalah beberapa summary saya, work experience saya. Tadi udah disebutkan bahwasannya saya di AIM Training, dan untuk beberapa sertifikat yang sudah saya dapatkan, salah satunya dari IBM sebagai AI Developer Professional Certificate, dan juga Google Digital Marketing Professional Certificate juga, dan beberapa sertifikat dan badge lainnya di bidang AI. Nah,
Oke, pertama, mungkin aku langsung aja ya. Pertama itu kita udah memasuki era AI. Pertanyaannya adalah apakah AI itu akan menggantikan kita sebagai manusia? Itu pasti. Kita jujur-jujuran aja lah ya. Itu pasti. Kenapa bisa dibilang pasti? Karena memang dari zaman dulu kita dulu waktu ketika apa namanya jalan tol itu masih melakukan pembayaran manual. Sekarang digantikan dengan sebuah kartu. Itu disebut dengan automation. Jadi secara mau tidak mau evolusi berkembang, teknologi berkembang, semuanya pasti akan ada perubahan dan kita memang dipaksa untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sekarang itu ada terjadi namanya ledakan era AI generatif ya. Apa itu ledakan AI era generatif? Nah, AI itu bisa memahami bahasa manusia, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita masih ada namanya era informasi, ada era aksesibilitas. Di era informasi, bagaimana informasi itu berkembang dan lain sebagainya itu paling dibutuhkan. Ketika arah aksesibilitas, kita butuh yang namanya koneksi. Kita butuh yang namanya WhatsApp, kita butuh ledakan BBM, kita butuh ledakan sosial media. Nah, sekarang ada ledakan baru ke depannya, di 5 tahun ke depan. Apa itu? Ledakan AI generatif. Nah, ledakan AI generatif ini yang paling berbahaya sebenarnya buat orang yang tidak ingin beradaptasi. Karena kenapa? Karena ketika era AI meledak ke depannya, orang yang bisa menggunakan AI, menggunakan prompt dan lain sebagainya, itu mereka yang akan menguasai teknologi. Nah, terus eh, mengapa terjadi ledakan aplikasi? Sekarang itu banyak banget orang bikin aplikasi atau kita sebutnya namanya vibe coding, vibe coder. Jadi bikin aplikasi dengan AI ya. Dan ini yang lagi happening sekarang, mungkin sampai dua tahun ke depan. Nah, untuk ledakan aplikasi ini, itu orang tinggal bikin aplikasi menggunakan AI. Karena yang dari dulunya, sebelumnya kita mau bikin aplikasi, kita butuh programmer, kita butuh solution architect, kita butuh arsitektur untuk bahasa pemrograman. Sekarang kita udah nggak butuh itu. Kita tinggal nanya ke AI, bahasa pemrograman dia lebih ngerti dan lebih tahu, bahkan dengan seorang programmer yang mungkin memiliki pengalaman 20 tahun, dia akan kalah dengan AI. Basicnya semua akan kalah secara kemampuan dengan AI. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan si AI ini partner untuk kita? Oke, ini untuk prolognya ya. Dalam artian untuk prolog bagaimana kita akan nantinya membuat aplikasi. Nah, dampak masif dari AI generatif yang pastinya orang yang memiliki kapasitas tim sebuah perusahaan dengan 5 orang yang mengerti AI itu kapasitas outputnya akan sama dengan perusahaan yang memiliki 50 tim orang di 5 tahun lalu. Waduh, ngeri, ngeri, ngeri. Nah, ini yang seremnya di sini. Jadi eh, eh, apa yang paling seram dari AI itu adalah ketika 5 orang yang bisa menggunakan AI, mampu menggunakan AI dan sangat mengerti bagaimana AI berpikir dan lain sebagainya, bisa mengalahkan perusahaan yang 10 tahun lalu dengan 50 orang tim. Karena kenapa? Karena waktu belajar lebih cepat, waktu untuk proses lebih cepat, pengetahuan itu bisa diakses dimanapun. Makanya untuk adopsi AI itu sangat luar biasa urgent ya sekarang. Nah, terus ada pergeseran namanya nilai sumber daya manusia. Jadi kita itu bukan lagi sebagai operator, kita bukan lagi menjalankan aplikasi, kita bukan lagi orang yang melakukan proses di dalam aplikasi, itu semua bisa dilakukan sama AI. Nah, kita sekarang sudah menjadi director. Jadi kita yang ngarahin. Oh, si AI harus melakukan ini. AI itu harus melakukan proses dari A sampai B sampai C sampai D.
Jadi kita bukan lagi operator sebagai menggunakan aplikasi, tapi kita sebagai pengarah bagaimana aplikasi ini akan bertindak melakukan proses-proses lain. Nah, itu yang dibutuhkan di era AI ini. Jadi kita harus ngerti yang namanya proses, oh ini setelah seperti ini kita harus seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang di pergeseran nilai SDM di era AI ini. Kita harus punya problem solving, kita harus bisa memproses pemikiran bagaimana cara menganalisis dan bagaimana cara kita mencari solusi pergeseran nilai SDM yang terjadi. Nah, sekarang kita akan langsung membuat aplikasi ya. Ini saya akan peragakan, kita akan membuat aplikasi keuangan ya. Pertama yang kita butuhkan adalah tech stack-nya atau bahasanya aplikasinya kita akan buat di mana ya. Aplikasinya kita akan buat di Google Sheet ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan Google Sheet atau sebelumnya menggunakan Excel, sebenarnya sama di kalau di Excel itu ada namanya Microsoft Power Query juga. Nah, kalau di Google Sheet bedanya itu dia kita pertama tidak perlu instalasi, kita punya Google Chrome, kita punya email, kita bisa langsung menggunakan Google Sheet. Nah, di Google Sheet itu ada alat automation namanya extension ini, AppScript ya. Kita bisa membuat aplikasi segala macam aplikasi di dalam si Google Sheet ini. Kita nggak butuh hosting, kita nggak butuh yang namanya database karena databasenya kita menggunakan spreadsheet ini. Jadi hampir semua aplikasi bisa dibuat menggunakan Google Sheet ini. Oke, di sini saya akan memperagakan bagaimana saya membuat aplikasi keuangan. Kita mulai dari jam 10.22 ya. Kita akan lihat seberapa lama kita membuat aplikasi menggunakan AI ini. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah prompt yang terstruktur dan bagus. Pertama, di sini saya katakan perintahnya adalah buatkan saya aplikasi personal finance ya menggunakan spreadsheet dan AppScript. Satu, saya mau ada dashboard summary. Saya bisa melihat pengeluaran, pemasukan, saya bisa melihat kategori dan lain sebagainya. Saya mau ada filter tanggal dan juga kategori. Lalu saya mau ada line chart nih, line chart tren 7 hari terakhir untuk pengeluaran dan pemasukan dan pie chart untuk pembagian kategori. Nah, yang kedua, saya mau ada menu untuk kategori pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, saya mau ada akun bank dan e-wallet. Yang keempat, saya mau ada transaksi pengeluaran dan pemasukan. Dan yang kelima adalah log aktivitas pengeluaran dan pemasukan. Di sini saya bilang saya ingin membuat aplikasi personal finance untuk diri kita atau untuk bisnis kita. Misalkan kita punya bisnis tapi pencatatan keuangannya masih menggunakan spreadsheet yang mungkin bisa jadi pusing untuk dilihat atau diatur atau diisi. Nah, dengan aplikasi ini nantinya kita bakal lebih mudah dan lebih cepat untuk mengisi dan trennya juga kita nggak perlu bikin yang namanya bar chart dan line chart. Kita nggak butuh lagi bikin pakai menggunakan rumus dan lain sebagainya. Semua sudah ada di dalam aplikasi. Nah, di sini ketika saya prompt menggunakan perintah ini kepada si AI, dia langsung membuat filenya, file codingannya. Nah, selagi si AI-nya membuat file codingannya, kita tinggal datang ke Google Sheet ini, lalu ke extension dan ke AppScript. Ya. Nah, di AppScript ini kita bisa taruh yang namanya codingan. Nah, pertanyaannya kan begini, Mas perlu ngerti coding nggak? Sebenarnya perlu, dalam artian fundamental. Tetapi ketika kita memiliki AI di samping kita, yang nge-coding itu dia. Kalau ditanya, Mas baca nggak codingannya? Saya nggak mungkin baca. Satu. Kedua, ini codingan yang dikasih AI itu bisa ribuan baris.
Yang dalam artian ketika orang bikin aplikasi dengan cara yang manual untuk menulis 2000 baris coding itu membutuhkan waktu 1 minggu. Sedangkan mungkin kita hanya membuatnya dalam waktu 30 menit nantinya. Nah, jadi pergeseran AI itu luar biasa berimpact ya, terutama kepada programmer, terutama kepada orang-orang yang di industri bisnis, di industri UMKM dan lain sebagainya. Ini sangat membantu pembuatan aplikasi untuk manajemen bisnis mereka. Nah, kita di sini tinggal tungguin si apa namanya AI-nya untuk nge-generate codingnya. Nah, di sini kita tinggal buat nantinya aplikasinya di Google Sheet. Nah, kira-kira sampai sini sambil kita nungguin si AI-nya membuat codingan, kira-kira apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Mas, katanya promnya bisa di-share, Mas. Oh, bisa. Ya. Hmm. Mas, ini cuma toolnya ChatGPT dan Google Sheet aja ya? Betul. Toolsnya cuma dua, ChatGPT dan Google Sheet. Ah, keren. Bikin kode script apakah harus pakai ChatGPT atau ada AI yang lainnya? Oke, nah masalah AI ya. eh, Kalau ditanya AI yang paling bagus yang mana? AI yang paling bagus itu cuma satu, ChatGPT. Oke. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal codingan, dalam hal analisis, dalam hal apapun. Kalau kita ngerti promnya ya. Pertama itu kalau kita ngerti promnya. Apa itu dashboard yang ada extension ada di mana ya? Kok saya cari belum ketemu. Oke. Di Google Sheet itu. Di Google Sheet. Apakah perlu ChatGPT yang berbayar untuk hasil yang maksimal? Pasti harus butuh ChatGPT yang berbayar. Ya, sebenarnya untuk menggunakan kalau misalkan menggunakan AI itu udah kita bisa cari klien juga ya di AI gitu. Saya beberapa kali itu sempat apa namanya mencoba beberapa prompt untuk mencari klien atau customer atau bahasanya database customer atau calon customer B2B dan B2C. Oh, itu namanya bagaimana kalau dibuatkan juga AI bot untuk memudahkan dalam input data transaksi dari image, stroke atau invoice to text. Stroke atau invoice to text. Itu namanya image processing ya. Itu image processing itu harus menggunakan bahasa pemrograman Python. Biasanya nanti dikoneksiin antara si Google Sheet atau AppScript itu menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab nanti bisa namanya image processing. Jadi dia bisa nge-scan gambar, bisa mengekstrak tulisan yang ada dari gambar. Google Sheet yang ini ya. Google Sheet itu kalian bisa lihat di sini ya. Google Sheet. Jadi kalian buka aja Google kalian, langsung buka si Google Sheets ini. Nah, kalau kalian udah Google Sheets, bisa dibuatnya di Gemini, bisa aja, cuman hasilnya mungkin kurang bagus ya, maksudnya nggak maksimal. Dalam artian, aku juga pakai Gemini Pro, tapi nggak aku pakai
karena kurang hasilnya. Gemini itu bagusnya untuk analisis, walaupun dia punya namanya apa namanya Google AI Principle ya. Jadi kalau misalkan mau nyari klien, mau nyari database, kita kalau di ChatGPT itu kita mau coba cariin saya procurement PT Sampurna. Nah langsung dia tuh ngasih daftar LinkedIn-nya tuh, cat, emailnya, WA-nya dan lain sebagainya gitu. Kita mau approach, bikinin email dan lain sebagainya. Nah kalau di Google Gemini itu nggak bisa karena dia kebatas dengan privacy dengan Google AI Principle-nya gitu. Tapi kalau di ChatGPT itu eh, bisa dia karena dia bisa pakai metode RAG kan. Wah, sebenarnya semakin mudah hidup 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 seperti ini ya. Semuanya bisa dibuat dengan AI. Ide-ide pun bisa dari AI. Kalau kita lagi membuat apa ya sekarang ya, aplikasi apa yang lagi tren gitu ya, yang ingin kita bantu. Betul. Jadi memang luar biasa dengan adanya AI ini kita udah nggak ada batasan aksesibilitas. Iya. Memang kalau AI yang terbaru yang awal-awal bang di ini kan open open AI ya dengan Betul. yang lainnya pada ngikut semua dan mereka mungkin saat ini lagi yang terbaru lagi nanti membuat Nggak ada ya? Tadi sih nggak ada. Sekarang ada 9 753. jadi ini tergantung sinyal juga ya Mas ya, sinyal eh deteksi di komputernya untuk mendapatkan hasil secepat mungkin begitu ya. Betul. Jadi memang untuk hasil yang bagus juga di sini udah ada beberapa filenya sebenarnya, file codingannya. Jadi contohnya di sini ada code GS ya. Code GS itu apa? Code GS itu kalau dalam aplikasi adalah backend-nya atau sistemnya. Nah, ini kita tinggal copy aja si code GS-nya, kita balik ke si app script ya. Kita balik ke si app script ya, yang buat yang belum ngikutin tadi kita pencet extension, habis itu ke app script, lalu kita paste aja di sini ya, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita balik lagi ke si AI-nya, si ChatGPT-nya, kita lihat lagi codingan yang dikasih oleh dia. Codingan yang dikasih oleh dia, si ChatGPT ini lumayan banyak ya, ada 2.600 baris coding. Ya, nah ini kita tinggal salin lagi aja dengan nama indeks HTML. Kita tambahkan file, lalu kita paste ya. Setelah itu kita tunggu si AI-nya masih ngegenerate. Jadi sekali ngegenerate itu bisa 4.000 coding ya, 4.000 baris. Nggak mustahil untuk orang mengerjakannya dalam waktu 20 menit atau 30 menit. Di sini aja kita lihat ada 2.600 baris, 2.000 hampir 2.700 baris. Ya, kalau misalkan untuk nulis sendiri mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu dengan 2 orang tim. Tapi dengan AI kita bisa bikin dengan cepat gitu. Oke. Nah, ini file codingan yang ketiganya. Kita tinggal salin aja ya codingan yang ketiganya lalu kita paste di Google Sheet ini. Ya, sebenarnya ini untuk 3 file ini aja sebenarnya aplikasinya udah jadi sebenarnya. Cuman kita butuh 1 file codingannya lagi, yaitu script. Nah, setelah ini baru eh, aplikasi sudah jadi. Tadi kita mulai dari jam 10:22 ya. Kemungkinan besar ini selesai di 10:38 ya, 10:37:38. Berarti hanya dalam waktu 15 menit ya kita bisa membuat aplikasi untuk kebutuhan kita. Jadi luar biasa memang AI terlalu over powerful ya.
Mas itu file-file itu sesuai dengan yang diberikan ChatGPT ya, kode di Betul, style gitu ya. Tidak bisa sekaligus ya. tidak bisa. Oke. Jadi Code.js itu untuk back-end sistem, indeks itu untuk tulisan. Misalkan untuk tulisan tuh kayak di sini kita nama aplikasi kita apa ya. Oke. Misalkan memuat personal finance. Yes. Nah, di sini untuk warna. Oke. Nah, nanti di scripts itu untuk mengaktifkan tombol-tombol yang ada di aplikasi kita. Wah, keren banget ini. Keren gak? Keren. Nah, ini baru satu aplikasi ya. Jadi kalau misalkan kira-kira Mas bisa bikin aplikasi apa aja sih gitu kan? Nah, aku tunjukinnya paling dari sini aja. Di kita tuh udah banyak banget bikin aplikasi sebenarnya. Nah, kalau kalian mau lihat di AIM Training di store itu kalian bisa coba demonya juga. Jadi kita udah bikin aplikasi manajemen kos-kosan di sini. Kita udah bikin aplikasi manajemen kos-kosan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini cuman menggunakan Google Sheet dan juga AppScript ya. Terus untuk personal finance kita juga udah pernah buat ya. Nah, di sini ada inventory. Kita bisa lihat juga untuk inventory seperti apa tampilannya ya. Terus kita lihat untuk eh, absensi karyawan, kasir pos, macam-macam itu kita semuanya dibuat menggunakan Google Sheet. Nah, ini tampilan untuk aplikasi inventory. Kita bisa melihat berapa total produk kita, total stok yang ada ya, berapa nilai inventory kita di gudang misalkan. Nah, ini gratis. Seumur hidup kita gratis tanpa biaya hosting, tanpa langganan bulanan dan tanpa apapun ya kan? Karena kenapa? Karena berjalan di Google Sheet dan AppScript. Nah, terus ini adalah aplikasi kasir ya, aplikasi kasir. Jadi kita bisa bikin aplikasi kasir kita sendiri menggunakan Google Sheet dan AppScript. Oh, untuk demonya bisa cek eh, di sini di aimtraining.id. Oke. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, nanti kita bisa nih, udah bisa nih, bikin apa namanya aplikasi kasir sendiri. Nah, dan jangan salah ya, bahwasannya kita bisa mengintegrasikan menggunakan Google Sheet dan AppScript ini, mengintegrasikan dengan pembayaran otomatis seperti PostPay. Yes, yes, yes. Cocok, cocok. Itu kita bisa di sini karena kenapa? Karena memang aplikasi ini udah full gitu, udah full yang bisa kita integrasikan kemana-mana. Nanti tinggal kita pakai API dari Postpay gitu kan. Nah, kita masukkan ke aplikasi ini. Nah, nanti ketika dia check out, dia bisa pilih misalkan mau pembayarannya cash atau QRIS ya atau transfer. Nah, nanti untuk QRIS dan transferan nanti bisa pembayaran otomatis menggunakan Postpay. Jadi ketika ada pembayaran terjadi, otomatis dia akan kirim email, otomatis akan masuk pemberitahuannya dan otomatis aplikasinya akan terrefresh bahwasannya pembayaran berhasil gitu. Nah, ntar ketika QRIS atau ketika transfer itu juga begitu. Jadi memang membuat aplikasi itu sudah sangat mudah sekarang. Oke. Berarti API itu dikonekkan ke skripnya itu ya, Mas? Skripnya. Betul. Oh, ada tadi ada file ya, ada beberapa file itu API-nya di situ ya. Betul. Wah, keren ini. Itu pakai pakai promnya pakai chat GPT juga untuk ininya. Untuk Pakai ChatGPT. oke. Semuanya aku pakai ChatGPT. ChatGPT Plus. Jadi
misalkan nih kita UMKM memperdayakan UMKM, apa namanya, UMKM pengen punya aplikasi sendiri untuk pengiriman. Nah, nanti kalian bisa bikin aplikasi sendiri, nanti dengan eh, apa eh, pos kalian bisa pakai API-nya untuk pengiriman. Jadi kalian bisa di aplikasi kalian untuk ngecek pengiriman dan lain sebagainya itu udah terintegrasi gitu. Lebih mudah seperti Mas, itu. kalau kita nggak tahu prompt gitu kan kita minta suruh buat prompt juga bisa ya sama sama ChatGPT. Saya mau beraplikasi ini, tolong buat prompt untuk itu. Kira-kira bisa nggak ya, Mas? Itu bisa, bisa. Cuma terkadang ada namanya AI rabbit hole disebutnya. Jadi apa itu AI rabbit hole? AI rabbit hole ya. AI rabbit hole sama namanya Halo lah. Nah, AI rabbit hole tuh eh, dia tuh kita minta prompt nih. Nah, si AI ini akan memberikan eh, apa namanya fitur yang lebih canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. Nah, akhirnya kita ada di circle itu tuh, di circle lobang itu. Jadi sampai akhirnya kita nggak pernah bisa sampai aplikasi itu jadi atau bisa dipakai. Karena kita mau improve terus, perbarui fitur, update lagi dan lain sebagainya. Nah, yang harus dihati-hatikan itu ketika prompt eh, jangan sampai kita jatuh ke AI rabbit hole. Nah, terus juga teman-teman bisa cari di apa namanya metode prompt engineering ya. Jadi metode prompt engineering itu ada dari jurnal Google juga di Google DeepMind. Nah, di sana itu ada beberapa metode prompt engineering ya. Ini ada jurnalnya dari Princeton University dan Google DeepMind bahwasannya prompt engineering itu beneran disiplin ilmu gitu. Nah, prompt engineering itu ini prompt yang biasa kita pakai. Jadi kita prompt hasil dari AI. Itu yang pertama. Kedua, ada namanya metode chain of thought. Chain of thought itu rantai pemikiran. Jadi kalau misalkan saya mau misalkan untuk cari klien, dia nggak ngasal aja, oh ini enggak. Dia harus berpikir dulu dalam internal dia, oh ini loh yang potensial, oh ini loh yang potensial, oh ini enggak gitu. Nah, ada lagi yang self konsistensi. Nah, self konsistensi itu begini. Misalkan saya nanya ke AI, apakah manusia pernah mendarat di bulan? Nah, AI itu bakal mencari ribuan informasi, dia bakal menentukan mana sih jawaban yang paling konsisten. Karena pada dasarnya AI itu nggak tahu mana yang benar. Dia melalui algoritma itu pendekatannya, oh ini tuh yang relevan, oh Betul. ini yang konsisten. Nah, ada namanya metode self konsistensi. Nah, ketika misalkan kita, oh ternyata jawaban ini tidak konsisten, nah dia bakal memberikan jawaban yang paling konsisten. Nah, terus ada juga metode tree of thought. Jadi dia sama seperti pohon pemikiran, ada percabangan. Jadi kalau misalkan kita mau mencapai sebuah tujuan A, nah bisa jadi AI itu bakal ngasih 3 cabang untuk meraih hal itu. Nah itu tree of thought. Jadi memang metode prompt engineering itu esensial banget di era sekarang. Oh, berarti ini disiplin ilmu ilmu juga ya, Mas ya, untuk prompt. Betul. Disiplin ilmu juga di prompt engineering itu. Oke, ngeri sekali nih. Jadi sepertinya keterbatasan pengetahuan itu sudah tidak ada lagi saat ini ya. Nggak Tinggal ada. siapapun bisa menjadi apapun gitu ya. Betul. Tinggal tinggal ada orang yang mau belajar dan tidak mau belajar. Nah, mudah tidak saja gitu. Luar biasa. Jadi Mas ini Nah, sudah selesai ini belum? Masih dalam operasi. udah ini. Ini udah selesai. Kita tinggal namain nama aplikasi kita, dashboard keuangan ya. Habis itu kita deploy aplikasinya Oh, deploy. Oke, web, sebagai web app. web app. Oke. Oke, nah kalau di sini dilihat udah ada Yo, ininya, database-nya ya. Nah, ini pun saya pakai minta AI untuk buat database ya dan demo dataran dia bakal ngisi isiannya secara otomatis ya. Tas tanpa saya harus ngisi gitu.
Jadi udah canggih lah ya. Nah, sekarang tinggal kita deploy aja ya aplikasinya sebagai web app. Lalu kita namakan nama aplikasinya dashboard keuangan. Kita tinggal deploy dan aplikasinya sudah jadi. Tadi kita mulai 10.22 berarti sekitar 24 menit ya untuk membuat satu aplikasi. Seperti itu ya. Ini loadingnya biasanya agak lama. Nah, jadi ya aplikasinya dalam waktu 24 menit kita udah bisa bikin aplikasi. Ya, kita bisa filter mulai dari tanggal 21 mungkin sampai tanggal 23 kita terapkan filternya ya. Kita bisa tahu pengeluarannya hiburan ya, ini pengeluaran untuk apa namanya personal finance ya untuk keuangan. Nah, di sini transaksi ya kita bisa nambahin transaksi di aplikasi ini. Oh, ini pemasukan ya. Oh, ini pengeluaran. Pengeluarannya tanggal berapa? Berapa pengeluaran saya? Misalkan 50.000 ya, pilih kategorinya apa untuk kesehatan, pendidikan, tagihan, lalu pilih akunnya. Nah, harus digarisbawahi. Ini akun ini terkoneksi dengan akun bank kita atau e-wallet kita? Enggak. Ini cuma buat pencatatan aja. Jadi belum terkoneksi gitu. Oke. Nah, ini statusnya dan ini kita bisa upload struknya. Ini untuk transaksi, untuk kategori kita bisa tambahkan apakah mungkin untuk belanja dan lain sebagainya. Lalu ini akun bank atau e-wallet kita. Ini untuk pencatatan apa namanya? eh, keuangan ya. Kalau misalkan untuk UMKM, untuk bisnis ini kepake banget. Oh, ini pengeluaran untuk bisnis. Oh, ini pengeluaran untuk pribadi. Ini pemasukan bisnis, ini pemasukan pribadi dan lain sebagainya. Dan di sini ada log aktivitas ya. Jadi benar-benar bikin aplikasi itu sesimpel itu. Sesimpel kita bikin prompt, kita copy paste codingannya, selesai ya. Jadi udah nggak ada lagi namanya entry barrier untuk bikin aplikasi dengan harga luar biasa dan lain sebagainya. Semua orang bisa bikin aplikasi. Jadi seperti itu. Makanya luar biasa nih Pak Joni Eka Putra mengadakan webinar ini gitu kan, membuat aplikasi gitu kan luar biasa. Mas bisa nggak bikin aplikasi? Bisa gitu. Luar biasa memang Pak Joni ini. Oh iya. Ini Mas Muradi kita Semangat. kenal kenal langsung saya hubungi gitu ya. Berapa kali baru terkoneksi gitu dan lumayan alhamdulillah pada hari ini bisa kita ketemu. Mas ini kan transaksi sudah ada ya. Kalau belum ada itu berarti nol semua ya. Betul. Berarti nol semua itu kita mulainya dari awal dari transaksi ya. Dari inputan di mana? Input. Oh di sini Input ada transaksi. di sini transaksi. Jadi kita mau nambahin transaksi, pemasukan di sini. Misalkan contohnya kita di akun atau kita kosongin dulu bisa. Kita kosongin dulu untuk atau ini aja. Misalkan di Dana ya, di Dana itu ada 75.000. Let's say saya ada orang transfer gitu ya. Ada penjualan aplikasi atau misalkan penjualan usaha saya. Berarti kan ada pemasukan hari ini sebesar 500.000 rupiah ya. Kategorinya itu misalkan penjualan dan akunnya itu ke Dana. Tadi Dana kita cuma 75.000. Nah, ini statusnya selesai, kita simpan transaksi ya. Nah, berhasil ya, transaksi berhasil disimpan. Nah, 500.000. Nah, sekarang kita lihat akun e-wallet kita. Yang tadinya 75.000 ya di akun Dana, sekarang jadi 575.000 rupiah ya. Jika ada error gimana cara memperbaikinya? Tanya ke AI lagi. Fotoin, tanya ke AI. Kita udah zaman AI. Saya nggak baca ini codingan. Contohnya nih ya. Misalkan, Mas, kalau misalkan ada error, berarti harus jadi programmer dong. Saya pun yang programmer, saya nggak baca nih codingan 2000 baris ya. 2007 baris saya nggak baca. Saya copy, saya paste.
Kalau ada error, tanya ke AI lagi. Karena kenapa? Dia yang tahu codingannya. Jadi nggak perlu kita harus ngerti errornya di mana dan lain sebagainya. Nah, terus untuk misalkan ada pengeluaran nih, ada pengeluaran dari misalkan kita beli motor dari akun bank BCA kita. Nah, untuk transaksinya kita coba untuk pengeluaran hari ini nominalnya itu 13 juta. Kategorinya itu misalkan transportasi, pilih akunnya dari BCA ya, misalkan beli motor. Nah, statusnya selesai. Nah, secara otomatis nanti yang tadinya di akun bank BCA kita ada 13.100.000 itu otomatis berkurang jadi cuma 100.000. Tadi 13.100.000 jadi 100.000. Jadi ini udah full aplikasi yang bisa dipakai untuk kita pakai sehari-hari. Nah, terus ini kan untuk pencatatan ya, jadi harus disesuaikan setiap harinya. Nah, kita tinggal lihat di dashboard. Oh, berapa sih pengeluaran kita hari ini? Berapa pendapatan kita hari ini? Dari mana dan untuk apa? Ya. Nah, di sini kelihatan pengeluaran kita 13.200.000, pemasukan 14. Nah, ini adalah kategori pengeluaran terbesar ya. Itu ada di 13 juta. Dan untuk saldo periode ini minus ya. Karena kenapa? Karena pemasukannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran gitu. Dan total saldo kita segini. Ya, seperti itu. Nah, ini saldo per akun dan ini transaksi terbarunya. Jadi Mas, semudah itu membuat aplikasi. Mas, kalau tanggal pencatatan yang kemarin atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu kita lupa, itu gimana cara transaksinya? Apakah ini real time atau kita bisa balik tanggal-tanggal sebelumnya untuk melakukan inputan? Bisa. Jadi di sini ada kita bisa edit nih. Nah, kita bisa edit. Oh, ternyata yang keluar pemasukan itu 950 bukan ke BCA gitu kan. Atau pengeluaran misalkan contohnya gini. Tanggalnya, Mas, tanggalnya. Tanggalnya ya. Nah, Tanggal. misalkan untuk dana ini ternyata masuknya itu bukan tanggal 23 gitu kan. Ternyata masuknya itu tanggal 20 ya. Kita simpan. Nah, Oh, secara otomatis nanti dia bakal ngikutin tanggal sesuai itu. cek Nah, cek. langsung dia turun kan. Dia akan turun. Nah, di dashboard juga secara otomatis dia yang tadinya di sini akan pindah ke tanggal 20. Nah, nah di sini ada pemasukan sebesar 500.000 gitu. Dan di sini yang tadinya pemasukannya 950 jadi 145 tadi 1450 berkurang 500.000. Jadi seperti itu. Jadi memang ini udah dinamis ya. Cuma tinggal prompt aja kita udah bisa. Terus kalau kita mau nambahin kategori misalkan dari bonus, gaji, freelance, penjualan atau misalkan dari lain-lainnya lah ya. Misalkan kategorinya untuk bayar wifi, kita bisa tambahin di sini kategorinya pengeluaran. Terus untuk warnanya misalkan wifi merah ya. Lalu statusnya aktif dan ikonnya seperti ini. Nah, secara otomatis dia bakal ada tagihan WiFi. Nah, bayar WiFi. Nah, di transaksi nanti kita bisa pilih misalkan bayar WiFi melalui Dana tanggal 23 200.000. Ya kan, kategorinya itu bayar WiFi nih. Oke, pilih akunnya dari Dana, status selesai. Ya, simpan transaksi. Nah, secara otomatis nanti yang tadinya 575.000 berkurang 200.000. Jadi sisa 375.000. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, Mas, kayaknya kalau ketua RT atau ketua RW itu bisa buat seperti ini juga untuk iuran dari warganya. Warga RT RW membuat apa namanya, kan ada iuran-iuran RT RW ya. Membuat aplikasi seperti ini bisa cocok ya untuk mereka ya.
Cocok sekali, sangat cocok sekali. Apalagi nanti diintegrasikan dengan channel pembayaran ya seperti Postpay itu udah keren banget sih. Artinya digitalisasi itu mulai dari sektor RT, RW, kelurahan gitu kan, habis itu menyebar luas gitu kan, luar biasa itu keren banget. Jadi kalau kita menyimpulkan, kita ada aplikasi dua yang dipakai untuk AI ini adalah ChatGPT dan Google Sheet ya. ChatGPT buat prompt dengan perintah tadi bagaimana sesuai dengan prompt disampaikan tadi mau buat aplikasi apa, muncullah eh, coding-coding tersebut. Ada kode-kode eh, seperti programmer ini, kemudian itu di copy satu-satu ke Google Sheet. Google Sheet nanti muncul di copy satu-satu, selesai semua langsung di deploy, new deploy, udah selesai begitu ya, Mas. Betul. Wah, Cuma cuma 25 menit. keren banget ini. Itu pun 25 menit yang lamanya tuh nungguin AI-nya sebenarnya. Iya, iya AI-nya. Padahal AI itu katanya sekali prompt itu banyak mengkonsumsi energi listrik katanya. Itu karena mesinnya panas ya di sumber servernya di sana katanya begitu. Betul. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Resen, silakan Kak Brion, silakan open mic. Terima kasih MC Pak Joni Silakan. dan selamat kenal untuk narasumber Pak Farhan ya. Saya dulu pernah jadi warga Tangsel Pak di belakang Universitas Pamulang. Tapi sekarang saya berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nama saya adalah Brion K. Sudarman. Menarik sekali Pak, kita menggunakan generatif AI untuk membuat aplikasi. Namun saya masih bertanya soal bagaimana menghubungkan atau mengorkestrasi beberapa kepentingan, misalnya eh, dari Google Sheet itu ada yang belum bayar atau yang berutang, kita otomatis mengirim email atau mengirim WA. Bagaimana kita menjalankan ini supaya lebih mudah, karena tadi saya tidak melihat adanya orkestrasi antara ChatGPT dengan Google Sheet. Nah, itu mohon elaborasi Pak. Terima kasih. Oke, ayo Mas, silakan nih. Gimana kalau yang belum ada yang masih utang, connect ke WA gitu ya. Oke. Ya. Ja- Oke, jadi ada namanya reminder ya. Ada namanya reminder WhatsApp. Contoh, sebagai contohnya itu kita pakai yang mungkin sudah jadi lah ya. Di sini saya tuh ada namanya aplikasi reminder tagihan WiFi ya. Jadi di aplikasi reminder tagihan WiFi ini itu tuh kita bisa ngirimin tagihan ke orang ya untuk reminder WiFi langsung tanpa kita harus bikin PDF, tanpa kita harus kirim email dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini saya bakal nambah tagihan pelanggan ya. Nama tagihan pelanggan misalkan ID-nya Aim ya. Emailnya saya pakai email saya misalkan dan nomor WhatsAppnya di sini saya pakai ini. Nah, di sini untuk tanggal bayaran misalkan di tanggal 22 ya, channel pembayaran, simpan data tagihan belum lunas 300 ya, bulan 1 bulan. Nah, ini harusnya di-generate otomatis sih sebenarnya. Nah, ini dia bakal generate otomatis dan kirim email otomatis. Ya, kita simpan dulu datanya.
Nah, nanti dia itu bakal seperti ini. Jadi bikin tagihan WiFi secara otomatis seperti ini, ya. Nah, dan dia bakal ngirimin secara otomatis juga melalui email. Jadi secara integrasi ini karena kita tuh jalan di sistemnya Google Sheet, ya. Kita berjalan di sistemnya Google Sheet, otomatis dia bakal eh, terkoneksi dengan email, ya. Kalau misalkan nanti pakai WhatsApp, kita butuh namanya API WA Gateway. API WA Gateway itu kita bisa pakai API dari WA Business Official, harus daftar dulu, centang biru, harus siapin CVPT. Kalau enggak, kita pakai yang third party, kayak misalkan Fonte, Wapi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diintegrasikan ke sana. Makanya, aplikasi yang dibuat di si apa namanya AppScript ini itu bisa diintegrasiin kemana aja. Contohnya, kalau saya contohin, saya pakai ini aja ya, email. Nah, email dia aja, kita simpan data. Habis itu kita buat tagihannya. Nah, ini ada tagihan ya. Nah, ini generate invoice PDF ya. Jadi ini kita belum lihat nih. Oh, ini udah ada tagihannya, tapi kita belum bikin apa namanya PDF-nya misalkan. Ya, ini untuk WhatsApp-nya reminder nanti. Nah, ini ada email subjeknya dan ini email bodinya. Nah, kita tutup. Kita generate nih. Kita generate invoice PDF-nya. Misalkan kita edit, oh tagihannya sekarang harganya 1 juta ya, 1.500.000. Kita tambahin nol, biar nanti berbeda. Nah, ini tagihannya 1.500.000. Kita tinggal klik generate invoice PDF ya. Habis itu kita generate, secara otomatis dia bakal bikin invoice PDF-nya secara otomatis. Tanpa harus kita ngetik-ngetik, namain lagi, dan lain sebagainya. Oke, invoice berhasil dibuat. Kita buka invoice dan sudah jadi tagihan 1,5 juta harusnya. Oh, ini 150.000. Nah, ini harganya 1,5 juta, cuman totalnya belum eh, berubah. Kenapa Mas totalnya belum berubah? Karena kita ada namanya paket WiFi. Jadi harus dirubah dari sini sebenarnya. Misalkan harganya itu jadi 1,5 juta. Jadi dia secara sistem itu dia nggak bisa, kalau misalkan kita punya admin, dia nggak bisa merubah-merubah harga, bahasanya seperti itu. Jadi tagihan pelanggan kita bisa generate lagi nantinya ya, kita bisa edit atau generate ulang. Nah, secara otomatis nanti dia tagihannya jadi 1,5 juta. Nah, ini membuat generate PDF doang, ya kan? Ini kita nggak perlu ngetik lagi untuk isi nama dan lain sebagainya. Kita nggak perlu namain ID pelanggan lagi dan lain sebagainya. Itu udah otomatis berdasarkan yang ada di di sini. Itu yang pertama. Kedua, kita mau ada orang nih yang udah jatuh tempo kan. Ada orang yang udah jatuh tempo, sekarang kita mau kirim reminder sekarang, misalkan untuk Pak Budi Santoso misalkan. Nah, kita kirim reminder sekarang. Nah, nanti secara otomatis dia bakal kirim remindernya tanpa saya harus email. Ya, ini namanya dashboard yang lumayan dinamis banget dan penuh integrasi. Jadi kalau tadi kita mungkin basic untuk pembuatan personal finance ya, reminder diproses. Nah, sekarang tinggal kita lihat di email apakah sudah terkirim atau sudah diterima ya. Sekarang kita lihat di send ya. Nah, ya, secara otomatis 11.04. Saya nggak ngirim email, saya nggak apa. Tapi dia secara otomatis dia ngirimin email ke sini. Walaupun memang apa namanya emailnya masih example ya. Maksudnya emailnya itu masih email contoh gitu, bukan email beneran. Nah, kalau kita pakai email beneran, nanti dia otomatis ke email tersebut. Nah, saya cuma sekali klik dia generate PDF-nya,
dia kirimin emailnya tanpa saya harus buka email, tanpa saya harus buka Google Docs untuk ngetik lagi. Nah, ini udah versinya automation AI dan automation untuk bisnis. Ini level advance sebenarnya. Nah, untuk basicnya kita mulai dari pembuatan aplikasi untuk keuangan kita dan lain sebagainya. Nanti untuk WhatsApp dan lain sebagainya itu bisa. Kita mau nge-tracking nih untuk CRM ya. Untuk CRM itu udah bisa. Kita nanti pakai namanya API gateway dari third party atau pihak ketiga. Bahkan bikin AI customer service, bukan CRM doang. AI customer service yang jawabin chat customer melalui WhatsApp menggunakan Google Sheet. Gitu. Itu udah terlalu terlalu ini banget ya, terlalu advance banget ya, terlalu sakti. Tapi bahasanya kita bisa lihat leads-nya, kita bisa lihat chat log-nya, kita bisa lihat spek-nya, kita bisa training AI-nya dengan apa namanya bahasa-bahasa kita, dengan pengetahuan bisnis kita, lokal kita dan lain sebagainya. Artinya untuk meraih AI customer service ini bukan hal yang mahal kok sebenarnya. Cuman kan karena memang ya apa namanya akses itu nggak terbuka seluas ini gitu kan. Jadi makanya untuk akses tersebut permintaan banyak, sedangkan yang ini kan sedikit, jadi otomatis terlihatnya sulit gitu. Padahal semudah itu untuk bikin aplikasi bahkan sekelas AI customer service menggunakan Google Sheet dan juga AppScript itu Oke, Mas. menggunakan ChatGPT. Mas tadi aksi-aksi yang tadi PDF itu ada prompt juga khusus dengan menggunakan sama ChatGPT tadi ya. Betul. Oh, berarti kita pakai script juga sehingga muncul menu-menu itu ya di situ ya. Betul. Jadi untuk ngaktifin email reminder atau untuk bikin apa namanya Google Docs itu itu kita nggak perlu apa buka email setting di emailnya nggak perlu. Nanti kita tinggal izinkan aja. Tapi kalau misalkan untuk Google Docs-nya, mungkin nanti kita butuh format. Jadi ada format invoice kita. Nah, format invoice kita nanti kita bakal namain bahasanya variabel. Misalkan, oh ini format invoice kita. Nah, ini nama bisnis kita, disebutnya business name. Oh ini ID pelanggannya, ini namanya, ini alamat dan lain sebagainya. Nah, ini akan disesuaikan dengan yang ada di sini. Misalkan kita apa namanya untuk nama pelanggannya ini, ID pelanggannya ini. Jadi kita pakai naming variabel namanya. Jadi sesuai otomatis kita nambah pelanggan di sini yang baru gitu ya. Kita nggak perlu tulis manual di Google Docs ini. Dia otomatis nanti ketika kita generate, ketika kita kirim, dia menyesuaikan apa yang ada diisi di sini gitu. Jadi nggak ada pekerjaan-pekerjaan manual yang lambat atau berulang gitu ya, bisa memperingkas waktu gitu. Seperti itu. Oke, yang ditampilkan sama sama Mas Farhan ini adalah hasil yang membuat aplikasi ya. Ini menu-menu yang sudah ditampilkan untuk aplikasi yang sudah jadi. Ini bisa kita buat sendiri, Bapak-Bapak Ibu sekalian, menggunakan ChatGPT, menggunakan Google Sheet, tinggal prompt-nya aja dipelajari kembali bagaimana membuat prompt, kemudian mengkoneksi ke extension di Google Sheet. Itu. Oke, makasih. Kemudian Kak Sonja, Kak Sonja. Halo, 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 halo. Oke, silakan Kak Sonja. Ah, iya, benar ya. Saya nyari sinyal yang agak lebih stabil nih. Kurang kurang Halo, dengar, kurang dengar, Kak. ya. Dua Ini tahun terakhir. saya cari tempat yang stabil. Bentar. Halo, sudah dengar ini? Sudah, Sudah jelas? silakan. Ya. Ya. Dia kan dulu kan agama, guru agama sebenarnya. Halo, Silakan, Mas. ya. Saya mau tanya dulu. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonja dari Surabaya. Kak guru, Mau tanya, ini kan judulnya tadi kan untuk aplikasi keperluan UMKM kan seperti itu ya.
Halo? Iya, Iya Mas. betul. Lanjut, Mas. Ya, betul. Mungkin apa yang perlu kita pelajari ya dasar dulu kan saya nasional lah. belum pernah Tapi memang untuk apa sekarang kan ya. belum bisa diharapkan terlalu. Halo, suaranya kurang jelas. Halo, Mas. Gimana, Mas? Halo, Silakan. halo. Iya, Silakan. ah, mau Sekarang banyak tanya mengambil yang AI. sebagai ya saya Freelance. sebagai UMKM, saya mau tanya untuk apa ya, untuk mungkin awal apa yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini dengan UMKM kita lah, intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kelas lanjutan untuk berikutnya ya ini? Halo. Oke, Mas Farhan. Jadi ada UMKM, kira-kira apa saja sih kira-kira eh, aplikasi yang sangat memungkinkan yang bisa di-create oleh UMKM untuk operasionalnya. Itu satu. Kedua, Mas Farhan ini ada kelasnya nggak? Mereka mau lanjut juga ini. Iya, maksudnya ya ada kelas lanjutan enggak ini? Soalnya kan banyak teman-teman yang masih mungkin Oke, Mas. bingung atau apa ya Paham, gitu. udah paham, Mas. Silakan, Mas Farhan. Oke, untuk apa aplikasi ya sesuai kebutuhan UMKM ya, yang pasti disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam artian kalau misalkan emang usahanya di bidang F&B atau makanan, ya udah pasti berarti kan inventory, juga kasir ya. Jangan sampai nanti inventory kecolongan atau kasirnya kecolongan, hal-hal yang sistematis kayak gitu. Itu pasti aplikasinya meranah ke sana. Atau bisa jadi ke aplikasi keuangan. Nah, untuk pembuatan aplikasi emang untuk UMKM ya, untuk semua UMKM itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, untuk bikin aplikasinya tadi udah kita contohkan menggunakan ChatGPT. Pertanyaannya adalah gimana cara menerjemahkan keinginan kita kepada sebuah prompt. Nah, itu yang paling sebenarnya yang jadi PR sih. Nah, untuk apa namanya? Untuk kalau misalkan mau belajar ke depannya dan lain sebagainya, kalian bisa ke aimtraining.id ya. Tinggal datang aja ke aimtraining.id. Kita memang ada learning, tapi kita cuma seminggu sekali. Biasanya untuk learningnya itu di hari Sabtu, itu online. Untuk hari Sabtu online di menu learning itu kita nanti bisa diakses dari member area juga, ya. Jadi memang ada subscription juga di sini untuk learning. Jadi memang untuk learningnya itu kita di seminggu sekali. Karena memang ya sempatnya di sana gitu. Di hari Sabtu biasanya. Oke, oke, Mas, keren banget nih. Keren. Jadi ilmu itu terus berkembang. Harus silakan belajar di kelasnya Mas Farhan nih di M Training. Oke, selanjutnya Mas Fakhrudin ingin bertanya. Silakan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Selamat siang Bapak Joni, Bapak Farhan. Nah, materi kali ini wah sangat keren sekali bagi saya itu. Tapi mohon maaf ini karena mungkin baru ilmunya ini kata-kata yang ada di situ tuh menurut saya itu baru sekali. Jadi saya sangat lemot. Ini tadi mengikuti, kok sudah sampai situ. Belum bisa yang ini sudah situ. Oke, nggak apa-apa, Mas. Ya, Ada rekamannya. Nanti Mas pelan-pelan ngikuti. lah ya mohon maaf. Tadi di apa tadi? Untuk ke kodenya di ChatGPT, saya coba itu mengikuti. Loh, nah terus ini mau setelah nyampe mau ditaruh di mana ini di anu itu tadi di apa Google Sheet-nya itu tadi. Saya wah, Oke, belum oke. bisa lah ini. Kayak Ini Mas, mohon maaf ini belum bisa mengikuti. Jadi nanti mohon anunya apa nih materinya di share bisa tahu gitu. Terus
saya juga Pak, ini dari UMKM juga ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan itu mengenai sama seperti Masnya yang tadi, kebutuhannya itu mungkin dari jualan produknya kita itu loh. Mungkin apa saja yang bisa dibikinkan EE-nya itu untuk apa, keuangannya kah, apa anu apa tadi, tentang bahan bakunya atau gimana tadi yang bisa dibikinkan tuh, seperti kayak apa kalau UMKM seperti saya nih Pak. Demikian, makasih. Mas Farhan, kayaknya dari awal sedikit cuman ya sekilas-sekilas saja Mas. Stop, ada kayaknya seperti ada 3 step itu. ChatGPT, coba prompt, kemudian di copy paste ke Google Sheet. Nah, pilihnya extension ya, nanti extensionnya. Itu yang mungkin menu-menunya Mas dari awal Mas. Oke, yang pertama itu paling awal ya, itu prompt ya. Kuncinya Oh, ada ya, di ya, sini. ya. Ya, jadi paling pertama itu kuncinya di sini. Jadi kita prompt ya, setelah kita bikin prompt dan kirim ke si AI, kita tungguin dia ngoding ya, dia ngoding bisa 15 menit, 10 menit, tergantung dia mikirnya lama juga gitu kan. Nah, codingannya yang ada di sini kita tinggal copy aja ya, kita Ya. copy, kita taruh di spreadsheet. Nah, caranya itu kita tinggal pilih menu extension ya. Oh, extension. Nah, habis itu ke App Script Oh, script ya. ya. Nah, di sini ada namanya files kan. Ya, ya, Nah, ya. nah ini tinggal taruh codingannya di sini. Sesuai dengan menunya masing-masing. Ada kode, ada indeks, style itu beda-beda. Betul. Oh, Jadi kalau Beda-beda. misalkan nanti si ChatGPT tulis, oh ini kode untuk kode titik GS, berarti masukinnya di kode copy titik di. GS. Oh, iya, ya. Kalau misalkan nanti Dipaste dia, di situ Pak ya. betul. Nanti kalau misalkan dia mau suruh bikin ini indeks titik HTML, berarti kita harus bikin file baru di sini. Nah, tulis yang HTML, lalu namain, misalkan indeks gitu ya, gitu. Langsung paste codingannya di sini. Udah dipaste semua ya dari 4 codingannya, semua codingannya tinggal kita deploy. New Oh, deploy itu deployment, ya. lalu namain, lalu deploy. Nanti dia butuh biasanya verifikasi akses ya. Verifikasi akses tuh kenapa Mas kok kayak gitu? Apakah itu nggak aman dan lain sebagainya. Jadi setiap kita bikin aplikasi sendiri, Google itu belum memverifikasi codingan yang kita punya gitu. Nah, kalau dia udah memverifikasi codingan yang kita punya, biasanya dia akan muncul di add-on. Jadi kalau add-on ini yang versi resmi, aplikasi yang versi resmi yang sudah publish di Google. Nah, nanti setiap kita deploy aplikasi baru, ada yang namanya tuh verification. Bahasanya kayak, oh ini ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal authorize access, continue, lalu advance. Nanti tinggal continue aja gitu. Dan itu normal, itu biasa aja, bukan berarti oh ini dihack apa segala macam, enggak gitu kan. Karena kenapa? Karena memang aplikasi ini kita bikin sendiri. Jadi aplikasi dan codingannya belum diverifikasi oleh Google gitu. Kecuali kalau misalkan mau diverifikasi oleh Google, ya kita harus daftar sebagai Google Developer Oh, atau Play oh. Console dan lain sebagainya, lalu publish sebagai add-on atau plugin gitu. Oh, add-on itu untuk mempubliskan itu ya. Enggak, add-on itu cuman untuk ini aja, apa namanya, aplikasi yang dibuat oleh orang. Kalau buat Oh. aplikasi sendiri pakai App Script. Gitu. Kalau yang deploy itu namanya untuk menamai gitu apa gimana? Deploy itu untuk mempublishkan, Oh, yang mempubliskan deploy itu. betul. Iya, iya, iya. Deploy itu adalah untuk menjalankan aplikasi Google Sheet, bisa dipakai untuk kita entry, kita entry masukan apa pemasukan dan pengeluaran atau sesuai dengan dashboard yang kita buat tadi. Oh, iya, 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 iya. Betul. Script Google ya, script Google gitu ya. Betul. Tapi ini sebagai pembuka cakrawala buat teman-teman bahwa aplikasi itu bisa dibuat.
oleh masing-masing kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya Iya, benar. memantau anak-anak belajar di rumah gitu. Bisa juga atau pelajaran menghafal. Iya Pak, walaupun sudah tua ini pasti semangat belajar ini. Oke, Mas Fakrudin, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau bisa mohon nomor kontaknya Pak Farhan nanti bila kami menemui apa-apa gitu bisa konsultasi gitu. Bisa ke kontak saya Mas Fakrudin ya, 0819 334. Oh ya Oke. ke kontak Nina Pak ya. Nanti saya kasih ya Mas Farhan ya. Ya siap Pak, siap. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir nih Mas Amrus Salam. Suaranya belum kedengaran Mas Amrus. Suaranya masih belum di open mic. Gak kedengaran Mas? Nah, oke, silakan. Sudah ya. Oke Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Amru dari NTB Sumbawa Barat, Pak. Kebetulan saya di Dinas Perindustrian. Nah, dan kami untuk tupoksinya adalah kami membimbing, membina terkait dengan IKM atau MKM yang ada di daerah. Nah, yang sekarang kami kerjakan adalah ingin membantu pelaku IKM ini untuk memasarkan produknya. Nah, di dalam membuat aplikasi ini untuk kami bisa membantu atau memberdayakan UMKM dalam pemasarannya, apakah aplikasi ini dari menggunakan Google Sheet ini bisa menambah beberapa produk dari IKM yang kita bina untuk pemasarannya. Kemudian dalam proses pembelian ini di dalam aplikasinya yang nanti bisa terintegrasi nggak dari banyak produk yang kita bina kemudian kita pasarkan, kemudian ada di sana proses pembelian, kemudian kita memonitor hasil penjualannya, bahkan omsetnya, bahkan sampai ke peningkatan penjualannya, Pak. Bisa nggak seperti dengan menggunakan aplikasi ini untuk kita bisa penerapannya, Pak, di lapangan? Mungkin itu, Pak, sementara, Pak. Terima kasih Pak Ambrus ya. Sepertinya kalau untuk penjualan memang kalau saya melihatnya di aplikasi ini kan cuma administrasi ya Mas ya. Administrasi, kemudian administrasi misalnya sales 1, sales 2, sales 3, gimana pencapaian targetnya, itu paling membuat aplikasi seperti itu. Tetapi kalau untuk mencari akses pasar itu sangat banyak Pak di beberapa di Google gitu ya. Mau cari buyer di beberapa negara itu bisa, tapi tidak menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini kalau menurut saya adalah bagaimana cara mengadministrasi kita pembukuan, pengeluaran, bisa masuk ke dalam akuntansi, laporan keuangan dan sebagainya. Ini ilmu yang masih sederhana dalam membuat suatu aplikasi. Mungkin begitu ya Mas Farhan. Silakan Mas. Berarti khusus untuk hanya internal saja ya yang kita bisa bisa disebarluaskan, misalkan pembelian dari konsumen dibeli di Sunda bisa gitu ya, hanya secara internal untuk kita kelola secara administrasi gitu Pak ya. Bisa, saya melihat ini kan kalau ada di loket, ada transaksi dari publik, dari customer, pembelian, kita catat dengan aplikasi ini. Selama ini kan tidak dicatat ya. Ini ada dicatat, ada yang membeli, ada yang ngutang gitu ya. Jadi di loketnya UMKM, di counternya dicatat gitu menggunakan aplikasi yang kita buat sendiri. Ketimbang kita nyari-nyari aplikasi. Kita input gitu Pak ya. Ya betul. Betul. Iya. Gimana Mas Farhan? Iya, bukan pemasaran ya, hanya administrasi saja ya, nggih. Betul. Kalau untuk pemasaran bukan di aplikasi ini. Jadi kalau ini tuh untuk proses pencatatan dan lain sebagainya. Oke, seperti siap.
Pak Amrus, kalau mau Siap, undang Mas Farhan ke NTB juga boleh. siap, siap. Boleh, siap, saya berangkat. Siapa tahu kan dinas di sana ada kepentingan untuk membantu UMKM di NTB ya. Siap. Oke, Mas Farhan ada yang ingin disampaikan terakhir atau apapun yang kita bisa dapat terima informasi yang sangat berharga. Kira-kira apa sih di zaman ini yang perlu kita perhatikan? Kemudian sebagai seorang pelaku usaha UMKM ini apa sih memposisikan diri itu gimana sih saat-saat seperti ini? Silakan Mas sekalian ya akhir. Oke, paling untuk apa namanya kesimpulannya lah ya dari pertemuan kali ini untuk UMKM dan pelaku usaha dan lain sebagainya, jangan pernah berhenti belajar, apalagi ada webinar gratis kayak gini ya, itu luar biasa banget loh karena apa namanya banyak di luar sana kita mau ikut webinar, mau ikut kursus dan lain sebagainya kita harus bayar. Nah, terus belajar. Jangan pernah apa namanya merasa oh saya nggak mampu dan lain sebagainya. Apapun itu pelajaran apapun itu pasti ada hasilnya. Mungkin apa namanya untuk eh, pembelajaran ini, webinar ini dan lain sebagainya itu nanti akan terasanya nanti di depan. Mungkin nggak sekarang. Kayak misalkan oh nanti apa namanya oh ini nggak sesuai dengan usaha saya belum tentu. Nanti ke depan bisa jadi sesuai karena kenapa? Karena teknologi sekarang udah terlalu dinamis ya, inovasi terlalu berubah secara cepat. Jangan pernah berhenti belajar karena kenapa? Orang yang berhenti belajar dia bakal ketinggalan dan orang yang terus belajar setidaknya dia mengerti walaupun dia belum bisa. Seperti itu. Jadi untuk ya intinya dari pelajaran hari ini, webinar hari ini kita bisa bikin aplikasi insight-nya walaupun mungkin belum bisa diterapkan nih karena mungkin belum ada ChatGPT-nya atau belum ada Gemini-nya, belum daftar akunnya dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya kita udah dapat tahu, oh ternyata bisa gitu. Jadi terus belajar, jangan pernah merasa bahwasannya oh udah saya udah cukup dan lain sebagainya. Hidup ini terlalu dinamis ke depannya, apalagi soal teknologi. Jangan pernah berhenti belajar, termasuk diri saya sendiri. Saya nggak pernah berhenti belajar. Makanya ya paling akhir kata dari saya itu terima kasih banyak kepada Pak Joni dari webinar ini mengadakan webinar yang luar biasa keren seperti ini dengan para pelaku UMKM usaha dan lain sebagainya. Luar biasa kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa jadi narasumber di UMKM di webinar ini. Terima kasih banyak Pak Joni dan terima kasih banyak kepada semua peserta yang hadir dan mengikuti webinar hari ini. Sebelum jika ada perkataan saya yang salah atau kurang mengenakan, saya mohon maaf dan terus kita belajar. Siap, makasih Mas Farhan, luar biasa. Mas, suatu saat lagi ke depan kalau ada acara-acara tema-tema yang menarik, bisa Mas mengisi lagi ya di webinar kita ini. Boleh Mas, boleh sangat sebuah kehormatan buat saya. Oke, teman-teman ingin mendapatkan apa namanya informasi tentang AIM Training itu ada di Google ya Mas ya, aimtraining.com, .co.id atau .com Mas. Nanti .id. .id silakan akses informasinya, ulik-ulik di sana. Intinya kita menggunakan AI untuk membuat aplikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Yang kita pengen coba praktek, buatlah yang paling sederhana. Buat pemasukan, pengeluaran, nanti kita ulik-ulik, kalau kita sudah pintar, kita bisa masuk ke level kedua, ketiga, keempat. Belum lagi koneksi lagi ke konektor yang aplikasi-aplikasi yang lain. Tentu lebih ke level yang lebih tinggi. Tentunya ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Farhan itu dinamis. Hari ini kita belajar, besok ada ilmu baru lagi, besok ada AI baru lagi, ya, luar biasa. Kadang-kadang kita membuat apa namanya aplikasi yang kita scheduling pada jam-jam sebelum kita mau beli tiket, beli bayar ini. Jadi kita bisa memberi akses kepada AI untuk ke m-banking kita atau ke email kita. Mereka bisa baca langsung semua di situ, langsung bisa beli otomatis.
itu ada. Jadi saat ini luar biasa dengan kemajuan teknologi, dengan AI yang ada saat ini, yang dasar-dasar aja dulu kita kuasai, kemudian kita praktekin. Kalau sudah kita kuasai yang dasar, tentunya kita akan lebih tertarik untuk yang lebih tinggi lagi. Saya rasa terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi ke Mas Farhan, terima kasih banyak Mas Farhan atas Aku yang terima kasih, Mas. luar biasa. Dan teman-teman semuanya, para peserta webinar, silakan mengikuti tema-tema kita selanjutnya. Kita 2 pekan lagi kita akan belajar melakukan Meta Ads ya, Facebook Ads dengan teman kita ada dari Palembang, luar biasa. Beliau dapat konfirmasi saya barusan akan hadir di 2 minggu ke depan di webinar Post Trader ini. Dan ini free buat teman-teman semua dari Pos Indonesia. Kami menawarkan juga peluang-peluang usaha agen pos seperti yang disampaikan oleh Kang Asep tadi. Kang Asep sudah ngisi flyer tadi untuk peluang-peluang usaha agen pos yang digunakan bagi masyarakat bisa berwirausaha jadi collecting agen, collecting pengiriman akan mendapatkan imbal jasa dari biaya pengiriman. Ada fee imbal jasanya. Mas Farhan, sekali lagi makasih Mas. Kapan-kapan Terima kasih, Mas. di Tangerang saya ketemu, saya kan di Jakarta juga. Nanti kita connect lagi ke Tangerang. Ya. Siap, Mas. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Silakan Farhan, ya. Pak Mohon isi Dwi. absensi. Silakan isi absensi dulu sebelum di close. Mas Farhan tinggal di Tangerang kota atau di BSD? Di dekat BSD, aku di Pamulang. Oh, Pamulang ya. Saya dulu tinggal di komplek BSD Mas. Dulu di Jalan Pari dulu ya, tahun 2000 tahun 2000 udah lama banget ya. BSD. Oke teman-teman, Lumayan. silakan isi absensi dulu bagi yang belum isi absensi. Kami dari Pos Indonesia sangat senang sekali memberikan kebahagiaan nih buat UMKM dengan sharing ilmu. Kita menghadirkan para narasumber yang keren-keren pada hari ini. Mas Farhan dengan segudang ilmunya ya. Belajarnya luar biasa tentang AI dan saya juga belajar juga Mas bagaimana membuat custom GPT nanti bisa kita jual custom GPT itu ya, itulah cara-cara kita untuk bisa memodernisasi AI itu ya. Betul. Terima kasih Pak Farhan, Pak Oke, Joni. terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Aku izin live ya, Mas ya. Pak Joni tidak ada grupnya nih.